Alfian duduk di samping istrinya. Menatap lekat wajah istrinya yang akhirnya bisa terlelap tidur setelah susah payah dirinya dan semua orang menenangkannya. Memintanya untuk berhenti menangis dan mengikhlaskan kepergian Abah. Dia sesekali mengecek cairan infus yang menetes sedikit kencang. Sengaja dia percepat agar istrinya tetap ternutrisi sebab dia tahu persis jika tak setetes minuman atau makanan pun yang masuk ke perutnya sedari pagi. Alfian kembali menatap wajah Aisyah. Wajah yang terlihat sembab. Dengan mata yang bengkak dan hidung yang memerah. Sebuah bukti jika kepergian Abah begitu amat sangat menggoncang jiwa istrinya. Menjadikannya saat ini mungkin saat-saat paling buruk dalam hidupnya. Dia lalu memegang tangan Aisyah perlahan. Seolah ingin mengatakan jika dirinya akan selalu ada untuknya. Dia tahu sosok Abah tak akan tergantikan. Kesedihan tak dapat dihilangkan namun setidaknya dia ingin mengurangi beban hati istrinya karena kehilangan. Tiba-tiba mata Aisyah terbuka. Melihat sang suami yang masih dengan setia duduk di sampingnya. Memegang tangannya. "Apa kamu butuh sesuatu?" tanya Alfian lembut. Aisyah menggelengkan kepalanya pelan. Dia hanya menggeser tubuhnya perlahan. Lalu menarik tangan suaminya agar tidur di sampingnya. Alfian mengikuti kehendak istrinya, berbaring lalu memeluk erat istrinya. Aisyah menenggelamkan wajahnya di dada sang suami dengan tangan yang melingkar di pinggangnya. "Tidurlah sayang," bisik Alfian pelan. Aisyah tak menjawab. Dia hanya semakin mengeratkan pelukannya. Keesokan harinya, pelayat masih berdatangan. Suasana berkabung masih sangat terasa. Suara riuh orang yang mengaji terdengar membahana di tempat di mana Abah dikebumikan. Di belakang masjid yang menjadi areal pemakaman khusus keluarga. Dari kamarnya yang berhadapan langsung dengan masjid, Aisyah duduk termenung di atas tempat tidurnya melihat bagaimana banyaknya orang yang lalu lalang keluar masuk masjid untuk sekedar menziarahi dan mendoakan Abahnya. Aisyah yang termenung tersadarkan oleh suara dering ponselnya. Dia melihat jika suaminya yang menelepon. "Aku baru saja sampai rumah sakit." Alfian yang terpaksa tetap harus bekerja karena ada operasi penting yang harus dilakukannya mengabarkan pada Aisyah jika dirinya telah sampai di rumah sakit. "Setelah operasi aku akan segera pulang. Jaga dirimu baik-baik. Kumohon makanlah walaupun sedikit." Alfian sebenarnya merasa cemas meninggalkan istrinya. "Iya," jawab Aisyah pelan. Mereka menyudahi pembicaraannya. Aisyah kembali menyimpan ponselnya. Dia kembali melihat makin ramainya orang yang berdatangan baik itu menuju masjid ataupun rumahnya. Di luar kamar dia mendengar ibu dan kakak-kakaknya sibuk menyambut tamu baik itu kerabat dekat atau jauh yang datang untuk mengucapkan belasungkawa. Tiba-tiba pintu terbuka. Aisyah melihat Anita berjalan menghampirinya dengan sebuah mangkuk di tangannya. Anita tampak tersenyum sambil duduk di sampingnya. Umi sedang sibuk menerima tamu. Tapi beliau masih menyempatkan untuk membuatkan bubur untukmu lalu memintaku untuk menyuapimu. Jadi makanlah. Jangan buat Umi sedih karena kamu tidak memakan bubur buatannya. Anita melihat Aisyah dengan penuh harap. Aisyah mengangguk sambil tersenyum. Anita lalu menyuapi Aisyah. Aisyah memaksakan diri untuk menghabiskan makanannya. Dia tahu semua orang mencemaskan keadaannya, terutama sang ibu yang sebenarnya rasa kehilangannya lebih besar dari dirinya. Namun dia tahu jika Umi berusaha untuk tetap tegar demi anak-anaknya. "Aku sudah merasa lebih baik. Bisa kamu buka infusan ini?" pinta Aisyah setelah menghabiskan makanannya. Anita tak langsung menjawab. Dia tampak bingung. "Sebaiknya tanyakan dulu pada suamimu. Telponlah dulu dia. Setelah dia mengizinkan aku akan membukanya." Anita akan membuka infusan Aisyah setelah Alfian mengizinkannya. Dengan hati-hati dia membukanya agar Aisyah tak merasa kesakitan. "Kenapa kamu ke sini?" tanya Aisyah tiba-tiba. "Bukannya hari ini kamu dan Zaidan akan bertemu untuk nazar, tahapan ta'aruf di mana seorang laki-laki boleh melihat wajah wanita yang akan dilamarnya? Dilakukan sebelum hitbah. Kami memundurkan waktunya.
Kenapa? Anita tersenyum. Dia langsung melihat Aisyah. Jika kamu pikir hanya anak-anaknya Abah saja yang merasa sedih dan kehilangan karena kepergiannya, kamu salah. Ada banyak orang yang merasakan hal yang sama termasuk itu aku. Aisyah terdiam. Walaupun singkat, aku merasa beruntung pernah tinggal di sini dan belajar banyak dari kedua orang tuamu. Merasakan kasih sayang mereka dan mengajarkanku banyak hal. Anita menunjukkan raut wajah sedihnya. Aisyah langsung memegang tangannya. Iya, aku mengerti. Aisyah mencoba tersenyum. Aisyah memeluk Umi sehabis mereka melaksanakan salat zuhur berjamaah. Di sisi lainnya ada Maryam yang juga memeluk Umi dengan eratnya. Umi mengusap kedua kepala putrinya yang sama-sama bertengger di pundaknya. Umi, seberapapun kita tahu bahwa waktu itu memang akan tiba. Tapi kita tetap sangat berduka ketika kematian itu datang. Ucap Aisyah sambil memejamkan matanya. Seberapapun kita berduka nak, ingatlah jika kita juga akan merasakannya. Jadi jadikan kematian seseorang juga peringatan untuk kita bahwa cepat atau lambat kita juga akan menyusulnya. Tiba-tiba Lela datang menghampiri Umi dan memberitahu jika ada mantan suami Siti datang bersama seluruh keluarga besarnya. Umi segera bangun dan membuka mukena. Setelah itu beliau segera pergi menemui Yusuf dan keluarganya. Umi yang didampingi oleh Ahmad dan Ali menerima kedatangan mereka dengan hangat. Tak lupa Umi juga memohon maaf atas nama almarhum suaminya jika terdapat kesalahan yang disengaja atau tidak. Yusuf yang ternyata sudah menikah lagi membawa serta kedua istrinya. Dia menanyakan Siti dan ingin bertemu dengannya untuk mengucapkan bela sungkawa secara langsung. Siti datang setelah dipanggil bersama Aisyah dan Lela yang mengikuti di belakangnya. Melihat Aisyah, Yusuf seolah ingin menyombongkan dirinya yang sudah menikah lagi. Dia lalu memperkenalkan istri barunya dengan bangga. Siti dan Aisyah sebenarnya tak peduli. Namun mereka tetap bersikap ramah mengingat niat baik mereka yang datang untuk bertakziah. Dek, Mas dan keluarga ke sini selain untuk melayat juga dengan membawa niat baik ingin mengajak Dek Siti untuk rujuk. Atau lebih tepatnya kami ke sini juga untuk melamar. Mas ingin kita menikah lagi. Yusuf terlihat yakin. Siti dan seluruh keluarganya tampak kaget. Terutama Aisyah. Mas memang sudah menikah lagi. Tapi Mas berjanji akan memperlakukan secara adil ketiga istri Mas. Kedua istri Mas juga sudah setuju. Mereka sudah ikhlas Mas menikah lagi. Yusuf menunjuk kedua istrinya. Siti langsung melihat keduanya yang tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Aisyah terlihat sangat geram. Semua orang melihat Siti untuk menunggu jawaban. Maaf Mas, Siti tidak mau. Jawab Siti yakin. Loh kenapa? Kenapa tidak mau? Daripada hidup menjanda seperti ini. Apa tidak malu dengan omongan orang-orang? Ibu Yusuf bersuara terlihat kesal karena Siti terus menolak kembali pada anaknya. Apa salahnya menjanda? Tanya Aisyah tiba-tiba. Saya beritahu. Hanya dengan menyandang status janda tidak mengurangi nilai dan kualitas yang dimiliki seorang perempuan. Dengan menyandang status janda tidak serta-merta menjadi warga kelas 2, yang dipandang sebelah mata. Tidak semua janda identik dengan wanita penggoda yang haus kasih sayang. Banyak di antara mereka yang berjuang dengan menjaga kehormatan. Ubah cara pikir kalian. Jangan merendahkan janda karena menjadi janda. Bukan cita-cita mereka. Berpikirlah positif pada mereka karena bukan tidak mungkin besok atau kapanpun giliran itu tiba pada Anda. Siapa yang tahu? Jika Allah berkehendak. Aisyah mengangkat pundaknya. Semua orang terdiam. Oh iya, kedua kakakku janda dan aku bangga. Mereka terlalu istimewa dan berharga. Daripada dijadikan istri hanya untuk koleksi. Ucap Aisyah sambil melihat kedua istri Yusuf. Dan dijadikan istri tapi cari mati.